Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya peristiwa ini terjadi pemirsa, kami ajak Anda berbincang langsung dengan Zahrina Yuliani, alumni Stikom Bandung. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Zahrina. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Ya, Mbak Zahrina, kami ingin tahu terlebih dahulu, Mbak Zahrina ini angkatan berapa di Stikom Bandung? Saya angkatan 2014, kebetulan lulusnya itu di tahun 2018. Oke, artinya termasuk juga yang ijazahnya ditarik kembali kah oleh Stikom Bandung? Betul, ditarik oleh Stikom Bandung termasuk di 233 orang. Oke, sebenarnya seperti apa awal peristiwa atau kejadian penarikan ijazah ini berlangsung, Mbak? Apa yang diinformasikan dan yang beredar di tengah mahasiswa khususnya di angkatan 2018 hingga 2023 yang lulus? Ya, jadi awalnya itu berita tuh ada simpang siur di grup gitu kan. Nah, udah agak lama ada pihak kampus yang kasih undangan untuk pertemuan, solusi untuk gimana nih caranya biar ijazah kita nggak kecabut gitu kan, dibatalkan. Nah, di situ di pertemuan itu alumni dikasih surat pernyataan bahwa akan membatalkan ijazah. Kita disuruh tanda tangan, tapi pihak alumni tidak ada yang menandatangani. Nah, lalu kita ada Zoom meeting 2 kali bersama pihak kampus, membahas solusi bagaimana, tapi tidak ada solusi sama sekali. Setelah mungkin pas bulan-bulan ini tuh ada media yang naikin berita ini, sudah terbit SK di 233 orang itu, termasuk saya. Oke. Nah, dari situ mulai kita mengetahui bahwa kita juga dalam daftar 233 orang itu. Oke. Saya konfirmasi kepada pihak kampus mengapa saya bisa masuk ke dalam 233 orang ini, padahal notabene-nya saya kuliah itu kalau dibilang rajin, nggak pernah bolos, dan nilai pun ya alhamdulillah nggak ada yang jelek gitu. Oke. Nah, mencoba menghubungin pihak kampus dan katanya SKS saya tuh berbeda dengan di Dikti. Harusnya tuh SKS-nya 145, di SIMAK. SIMAK itu seperti aplikasi untuk melihat dari kampus SKS ya, Mbak, ya? kita, seperti itu ya. Ya, di Dikti katanya SKS saya itu 139. Oke. Lalu IPK sama di Dikti itu sama. Nah, ini masalahnya plagiasi dari skripsi. Plagiasi skripsi saya 46%, katanya tuh harus di bawah 40%. Tapi pada saat saya menjalankan skripsi itu aturan plagiasi ngecek turnitin itu tidak ada. Oke. Begitu. Artinya permasalahan pokoknya yang disampaikan apa, Mbak? Permasalahan pokok yang disampaikan oleh pihak kampus kepada para mahasiswa yang ijazahnya ditarik ini atas dasar apa begitu? Atas dasar perbedaan nilai di Dikti dan plagiasi skripsi ini. Jadi, sebelumnya itu ada dari tim EKA untuk investigasi kampus, katanya itu ada yang jual beli nilai gitu. Tapi itu bukan saya dan mungkin bukan ke 233 alumni, cuman itu mungkin beberapa, tapi saya tidak tahu itu orangnya siapa. Oke. Nah, dari situ mulai mungkin tim EKA menginvestigasi, akhirnya terbitlah mungkin 233 alumni ini gitu. Oke. Di situ pihak kampus dalam Oke. Baik, Mbak Zahrina, kita sudah cukup tangkap poin permasalahannya. Tapi begini, Mbak, kita ingin tahu juga bagaimana kemudian dampak atau efek yang ditimbulkan dari penarikan ijazah para alumni Stikom Bandung ini. Mohon maaf sebelumnya, Mbak Zahrina, apakah saat ini sudah bekerja? Kalau memang misalnya sudah, apakah ini juga kemudian cukup mempengaruhi hal-hal lainnya yang berkaitan di tempat Mbak Zahrina bekerja juga? Ya, kebetulan efeknya itu ya sangat ini ya. Untuk yang ingin bekerja mungkin takutnya jadi dengan adanya pembatalan skripsi mungkin disorot oleh
supervisor ataupun apa gitu. Dan kebetulan saya pun ingin melanjutkan ke jenjang S2. Oke, Nah, itu kan ya. nggak bisa. Jadi, nah kayak gitu dirugikannya emang material dan imaterial kita semua. Oke, lalu sejauh ini bagaimana sikap yang disampaikan oleh para alumni Stikom Bandung yang ijazahnya ini ditarik 233 alumni dan apa respon dari pihak Stikom Bandung, Mbak? Ya, kita sebisa mungkin untuk ngambil hak kita lagi ya, karena di sini kebanyakan kita itu sama sekali tidak ada kesalahan, bahkan itu kesalahan dari pihak kampus. Lalu kita ingin memperjuangkan aja, memperjuangkan hak kita. Tapi respon dari pihak kampus hanya dia cuma ngasih solusi ijazah kita dibalikin lagi ke kampus dengan katanya bakal diterbitin lagi, tapi kita dari pihak alumni menanyakan SK-nya apa jaminannya, ya dari pihak kampus tidak ada jawaban seperti itu. Oke, baik Mbak Zahrina, tentu ini sudah menjadi sorotan dan kita ikut mendoakan agar proses penanganan ini semuanya bisa berjalan dengan jelas sampai akhir dan tidak terus menimbulkan kerugian material tentunya bagi para alumni dari Stikom Bandung. Terima kasih Mbak Zahrina Yuliani malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Mbak.